Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, selamat datang kembali di channel Syariahpedia. Ghibah merupakan suatu perbuatan yang tergolong dalam dosa besar. Bahkan perbuatan ini sangatlah dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ghibah adalah membicarakan antara muslim dengan muslim lainnya dalam hal yang bersifat kejelekan, keburukan, atau hal yang tidak disukai. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, bahwasanya ghibah itu sebanding dengan dosa zina, pembunuhan, dan dosa besar lainnya. Sedangkan menurut Hasan Al-Basri, perbuatan bergunjing lebih cepat merusak agama dibandingkan dengan penyakit yang menggerogoti tubuh. Dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya riba yang paling bahaya adalah berpanjang kalam atau ucapan dalam membicarakan keburukan seorang muslim dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangkamu itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat dan penyayang." Dan berikut adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat ghibah. Yang pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang menggunjingkan saudaranya sama saja ia telah menghina makhluk ciptaan Allah. Selain itu juga ia telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga pantas mendapat kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ada balasan kepada orang yang mendapat kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali siksa neraka. Yang kedua adalah hatinya menjadi keras. Ghibah yang buruk itu di mana bibirnya terasa seperti diberi manisnya madu, sehingga sangat senang ketika membicarakan keburukan orang lain. Tidak jarang diiringi dengan kata-kata tidak pantas ataupun umpatan. Dalam keadaan begini, bukan Allah yang berada di hatinya, melainkan iblis yang turut bersarang di hati bahkan di bibirnya. Tiada ada kebaikan atau keberkahan yang ia peroleh, melainkan dosa. Yang ketiga, memicu terjadinya pertikaian dan perpecahan. Tidak ada yang senang ketika aibnya diumbar-umbar kepada halayak, sedangkan mereka yang berghibah artinya telah membeberkan sesuatu yang mungkin saja memalukan dan sangat dirahasiakan. Saat hal demikian terjadi, tak jarang timbul rasa kebencian yang akhirnya berujung pada permusuhan, perusakan, perkelahian, bahkan sampai tindak kejahatan atau pembunuhan. Yang keempat, berani berbuat maksiat. Orang yang senang bergunjing berarti senang berbuat maksiat. Ia tidak malu menceritakan aib saudaranya kepada orang lain. Bahkan ia justru merasa bangga karena telah berhasil mempermalukan orang lain yang ia gunjing. Tidak ada lagi rasa segan dan takut dalam berbuat dosa, maka tidak menutup kemungkinan perbuatan maksiat lainnya juga akan ia lakukan. Yang kelima, melenyapkan amal ibadah seorang mukmin. Dengan menggibah, sebenarnya tanpa sadar seseorang sudah menghapuskan sendiri kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Dengan kata lain, ghibah dapat melenyapkan amal ibadah. Dan yang keenam, amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghibah juga menjadi penyebab mengapa amal ibadah seseorang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah menjadi murka. Ghibah menjadikan Allah murka sehingga ia meninggalkan orang tersebut dan tidak lagi melindunginya. Dalam keadaan demikian adalah iblis menjadi lebih mudah dalam mempengaruhi manusia, sehingga ia pun semakin gencar berbuat maksiat sekaligus menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat ghibah. Jangan sampai kita melakukan dosa besar tersebut, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa kembali dengan Syariahpedia di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.